bagaimana cara memakai dua kalimat syahadat. Kalau sudah tahu cara memakai dua kalimat syahadat, itulah yang sesungguhnya aqimus shalah. Dirikan salat. Jadi dirikan salat bukan semata-mata mengerjakan salat. Kalau mengerjakan salat berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu namanya mengerjakan. Dirikan, nah kalau dirikan itu setiap saat, ya, di mana saja kita berada dan kapan saja, itu namanya berdiri. Makanya ada isyarat. Salah satu rukun salat itu, ya, berdiri lurus, berdiri tegak, tegak lurus, gitu kan, berdiri. Rukun salat kan ada 13. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua berdiri, ya, nah, tegak lurus. Nah, jadi Bapak Ibu yang sama, kenapa niat dulu baru berdiri? Kalau kita salat berdiri dulu, baru niat apa niat dulu? Berdiri dulu baru berniat. Dalam urutannya niat dulu baru berdiri. Nah, kenapa kok bisa begitu? Dalam urutannya niat dulu baru berdiri, dalam pelaksanaannya berdiri dulu baru niat. Kok bisa beda? Kenapa, Pak? Karena niat itu wajib bagi semua sholat. Mau sholat fardu, mau sholat sunat, itu wajib niat itu. Makanya dia utama. Kalau berdiri hanya wajib bagi sholat fardu, bagi yang puasa berdiri. Ya, kalau berdiri itu hanya diwajibkan bagi yang puasa untuk sholat fardu saja. Kalau sholat sunat, walaupun sanggup berdiri tapi malas berdiri, duduk aja, nggak masalah, sah sholatnya. Sudah selesai sholat, assalamualaikum kanan kiri, begitu mau sholat ba'diyah, malas berdiri, duduk aja, boleh. Cuman pahalanya separuh, Pak. Ya karena nggak berdiri kan, cuman pendek. Maka pahalanya cuma separuh, gitu. Kan tinggal pilih aja mau yang penuh apa mau separuh, gitu ya. Kalau saja sah, gitu ya. Maka tegak berdiri lurus. Dalam rukun salat itu berdiri badan kita, kaki sejajar bahu. Nah, kan banyak orang itu ya gini nah. Kalau bahasa kami di kampung namanya ngangkang. Bukan lurus, Pak. Tegak ngangkang. Kalau tegak lurus itu, nah kaki itu sejajar bahu. Tegak lurus. Syariatnya badan kita yang berdiri. Hakikatnya, Pak, niat itulah yang tegak lurus. Mulai takbir sampai salam gak boleh goyang sekalipun, gak boleh ragu-ragu. Mulai takbir sampai salam. Kalau bahasa hakikatnya, takbir itu lahir, salam itu mati. Mulai lahir sampai mati itu hakikatnya. Jangan berubah. Tapi bagaimana kita menemukan itu loh kalau nggak dikaji dulu? Ya, jadi bukan pada saat kita sholat saja. Allahu Akbar. Ingat Allah. Ya, ingat Allah kapan? Dari takbir sampai salam. Takbir itu lahir, salam itu mati. Artinya apa? Seumur hidup bersama Allah. Nah, cuman karena kita ini akal kita belum berfungsi, gitu kan? Nafsu kita juga sangat tinggi, iblis selalu menggoda, ujung-ujungnya Allah selalu dilupain, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi cara memakai dua kalimat syahadat, saya kira itu yang penting. Ya, maka saya bilang sih jamaah di Arafah, urusannya bukan urusan pahala, bukan urusan surga, bukan. Kalau urusan pahala nggak usah diurusin lah, udah otomatis itu, ya. Asal berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa, udah, nggak usah diminta. Nah, yang jadi persoalan kita itu apa? Ini kembalinya diri kita ke Allah, itu yang jadi persoalan pokok. Maka ada warning dari Allah itu, wala tamutunna illa wa antum
muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu. Ya. Jangan sampai ajalmu tiba, kamu itu belum balik ke Allah. Nah, ini warning dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah maka kita perlu untuk mengkaji syariat dan hakikat tadi. Ya, nah, lagi-lagi ya, di dalam kita mengkaji itu kan ada ilmu, ada amal. Ada ilmu, ada amal. Berilmu tapi tidak diamalkan, tahu tapi tak sampai. Beramal tapi tak berilmu, berjalan tapi tak tentu arah. Mau kemana Pak? Enggak tahu saya, jalan-jalan aja. Ada. Maka dua-duanya, beramal dengan ilmu, berilmu harus dengan amal. Jadi amaliyah dengan ilmiah, ilmiah dengan amaliyah. Tidak cukup dengan berilmu tapi tidak beramal. Tahu cara zikir, sekarang zikirnya diamalkan apa tidak? Nah, itu masalahnya. Udah talqin zikir, udah tahu cara berzikir, diamalkan apa tidak? Ya. Jadi setelah kita mengamalkan itu, barulah kita mendapatkan. Ini ada amplas. Contoh, ini ada amplas. Ini ada kayu. Kalau nggak digosok-gosok, nggak akan licin nggak? Walaupun numpuk amplas di sampingnya itu, numpuk ilmu kita, tapi nggak diamalkan. Ya udah, hampalah itu. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu yang tak diamalkan tidak ubahnya pohon tak berbuah. Dan itu persoalan besar. Ya, persoalan besar. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. An umrihi fima afnahu, wa an jismihi fima ablahu, wa an ilmihi ma amila bih, wa an mali min aina iktasabah wa fima anfaqa. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Mana persoalan? Pertama, umurmu kemana kau habiskan. Yang kedua, tubuhmu kemana kau bawa. Yang ketiga, ilmumu apa yang sudah kau amalkan. Yang keempat, harta kekayaanmu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Jadi kalau kita belajar tapi tidak diamalkan, ini beban berat Pak. Di akhirat nanti akan diminta tanggung jawab. Ilmu yang sudah kau tahu, apa yang sudah kau amalkan. Sudah tahu cara berzikir tapi diamalkan apa tidak? Nah, jadi enggak lewat begitu saja, tanggung jawab Pak. Kalau orang enggak sholat karena enggak tahu tentang sholat, mungkin bisa dimaafkan. Enggak berzikir karena enggak tahu tentang zikir, mungkin bisa dimaafkan. Tapi sudah belajar zikir tapi tidak diamalkan, ini bahaya. Ya, nah. Diminta tanggung jawab oleh Allah. Nah, jadi oleh karenanya Bapak Ibu, ya di satu sisi kita bersyukur kepada Allah, kita diberi petunjuk oleh Allah sehingga kita mempelajari tentang zikir itu. Nah, tetapi kita juga harus berupaya untuk mengamalkannya supaya ada manfaatnya buat diri kita. Peningkatan derajat kita, martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.